Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton acara ini, selamat datang di Voice Chat of Administration. Oke, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya Dil ya. Perkenalkan, nama aku Yara Safira dan rekan aku Abdiel Yusuf. Di sini aku dan Kayara bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol, bakal nemenin kalian seru-seruan dengan narasumber yang seru banget dan tentunya topik yang gak kalah menarik nih Kayara. Betul banget Dil. Nah sebelum kita masuk ke acara kita yang berikutnya nih Dil, ke acara inti kita, aku ingin memberikan info dulu nih tentang acara kita hari ini. Jadi Voice Chat of Administration atau VOA merupakan rangkaian untuk memperingati Hari Jadi Humanistik yang ke-18. Di mana dalam rangkaian acara ini ada pre-event, ada rangkaian donasi dan juga ada main event dari Push 6.0. Nah, Dil, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol, bakal kita kulik-kulik nih dari narasumber kita tentang topik apa aja yang akan kita bicarakan hari ini. Betul Kayara, nih teman-teman ngomongin topik Push 6.0 di Pre-Event Voice Chat of Administration bakal mengangkat tema yaitu tentang eudaimonia yang bertajuk Catch the Chance Blissfully. Kayara tahu nggak sih arti dari Catch the Chance Blissfully itu artinya apa? Apa tuh Dil? Nah, jadi Catch the Chance Blissfully itu artinya tentang impian manusia untuk mencapai arti kebahagiaan yang maksimal dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang kita punya Kayara. Jadi di sini intinya kita bakal banyak ngobrolin tentang kebahagiaan teman-teman. Oke, jadi Dil sebelum kita masuk ke acaranya, acara hari ini akan dibuka dengan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana dari Push 6.0. Kepada Saudari Kayla Mahira, waktu dan tempat dipersilakan. Halo teman-teman Felisio Push 6.0. Nah sekarang kita lagi ada di rangkaian ketiga kita, yaitu talk show atau Voice Chat of Administration yang mengangkat tema kebahagiaan tentunya sesuai dengan nama Push, yaitu Public Share Happiness. Nah tentunya untuk teman-teman jangan lupa ditonton talk show-nya kali ini karena pasti sangat relate dan juga insightful banget buat teman-teman semua yang nonton. Jangan lupa ditonton dari awal sampai akhir karena pemateri kita keren-keren banget dan tentunya materi yang dibawakan juga keren-keren banget. Oke, thank you teman-teman semuanya. See you di next rangkaian Push 6.0. Dadah! Baik, terima kasih banyak atas sambutannya dari Ketua Pelaksana Push 6.0 Kayla Mahira. Selanjutnya bakal ada sambutan dari Ketua Humanistik VOB 2022 dari Saudara Alfian Restu. Untuk Saudara Alfian Restu, waktu dan tempat dipersilakan. Hai guys, kenalin aku Alfian Restu selaku Ketua Humanistik 2022 dan di sebelahku ada Giovanni Sigalengging, Wakil Ketua Humanistik 2022. Nah, sekarang kalian lagi ada di disnatalisnya Humanistik Push 6.0 dan kalian lagi ada di salah satu rangkaiannya yaitu Voice of Administration atau VOA. Nah, di sini kita akan berbagi cerita-cerita inspiratif buat kalian lebih bahagia. Dan jangan lupa ikuti terus rangkaian Push 6.0 di rangkaian-rangkaian berikutnya. Sampai jumpa. Baik, terima kasih banyak Saudara Alfian Restu atas kata sambutan yang luar biasa. Nggak sabar nggak sih nih Dil, kita mau ngobrol-ngobrol bareng siapa hari ini Dil? Betul buat Kayara. Kayara udah penasaran, aku penasaran kira-kira siapa sih Kayara yang bakal kita ajak ngobrol di Voice Chat of Administration ini. Siapa narasumbernya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja tonton cuplikan yang satu ini. Check this out. Welcoming next. Tak kenal maka tak sayang, supaya lebih sayang dan jadi bahagia, let's go kita kenalan lebih lanjut bersama bintang tamu kita. Yang pertama, ada Rifki Safreza yang biasa dikenal Safreza. Seorang alumni Universitas Brawijaya dari Fakultas Pertanian ini sangat terkenal dalam kiprahnya sebagai content creator di beberapa platform yang digandrungi anak muda. Pengalaman yang dimilikinya keren-keren loh, mulai dari bagian dari Kongres Mahasiswa UB, HIPWI Community Chapter Malang, BEM FPUB,
pengurus UKM Paduan Suara UB, dan EMUB. Kak Safreza ini juga mempunyai pengalaman dalam dunia kerja seperti menjadi pelatih atau konduktor paduan suara lab school dan menjadi bagian di pengembangan talent Content Creator Malang. Adapun pencapaian yang pernah diraih di posisi pertama dan kedua di beberapa kategori dalam ajang Balikpapan Choir Festival pada tahun 2016 dan Andrea of Veneration International Choral Festival di Manila, Filipina. Juga, ia pernah menjadi delegasi Youth Assembly di World Urban Forum 9 Kuala Lumpur dan delegasi Press Corp di Nanyang Technology University, Singapura. Nah, kalau kakak yang satu ini bernama Ade Azalia, biasa dipanggil Kak Azam. Kakak cantik satu ini pengalaman dan kegiatannya tidak kalah menarik loh. Pernah berpengalaman menjadi seorang content creator bagi Elsa Skin dan menjadi talent di beberapa agensi seperti YCN LG Creative Production, Archival.co Agensi Katalog, dan Imagine Reality Good Agensi Katalog. Tak hanya itu, Kak Azal juga aktif dalam berkegiatan nih, seperti pada Student Ambassador Brain UI dan sebagai humas dari BEM-VIA Universitas Brawijaya. Adapun pencapaian yang pernah ia raih adalah sebagai Student Ambassador Business Case Competition and Webinar, Top 10 Debat Perwakilan SMAN 1 Tangerang Selatan, Best Foto Seni Rupa SMAN 1 Tangerang Selatan, dan juga sebagai juara satu lomba tari saman Mentari High School Cup se-Jabodetabek. Mari kita sambut Kak Rifki Safreza dan Ade Azalia. Halo Kak Reza. Halo semuanya. Gimana kabarnya sekarang? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Bahagia dong. Bahagia selalu tuh ya. Bahagia selalu, full senyum. Full energi, full senyum. Full senyum. Teman-teman kita yang ada di rumah hari ini ya. Hai, gimana hari kalian? Semoga baik ya. Iya, amin ya. Semoga bahagia terus ya. Bahagia terus. Panjang umur ya? Oh beda. Ini Ulang tahun nanti. ulang tahun ya? Enggak Iya. ya? Oke. Nah sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol nih Kak Reza dan juga Azal, aku pengen jelasin sedikit nih tentang apa aja sih yang akan kita obrolin hari ini. Jadi yang akan kita obrolin hari ini adalah tentang impian manusia untuk mencapai arti kebahagiaannya dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang mereka punya. Mantul. Nih, tadi kan udah di-spill nih Kak Reza, Iya. Azal, kita bakal ngomongin tentang kebahagiaan nih. Kira-kira aku pengen nanya dari dasarnya dulu deh ke Kak Reza sama Azal. Pertama tuh adalah arti kebahagiaan menurut Kak Reza sama Azal itu gimana sih? Aku pengen tahu point of view-nya. Mungkin boleh duluan Kak Reza atau Azal, duluan siapa? Boleh, aku sebenarnya kalau bahas kebahagiaan tuh luas banget nggak sih? Luas Karena Yes, betul. setiap kebahagiaan tuh setiap manusia punya tolak ukurnya masing-masing. Punya kayak misalnya sesimpel kita nanti nih makan enak atau disediain minum tuh aku sebenarnya bahagia. Ada duduk di sini tuh bahagia. Tapi kadang tuh orang-orang kayak mengartikan atau mention kebahagiaan tuh yang luas banget. Yang kayak kalau gue sukses, kalau gue punya rumah gede gini, gue baru bahagia. Iya nggak sih? Iya, benar. Padahal tanpa lo sadarin proses untuk menuju kebahagiaan tuh ada kebahagiaan Benar, juga. Betul. Setuju banget. Mantep nggak tuh? Buset, mantep Mantap banget. banget. Oke, kalau misalnya dari Azalia berarti kebahagiaan kecil itu juga yang merupakan kebahagiaan Bener. bagi Azalia gitu ya. Kalau misalnya dari Kak Reza sendiri gimana nih Kak? Kalau dari aku sih sebenarnya kayak gini. Yang penting tuh cukup buat diri sendiri dulu. Oke. Cukup buat diri sendiri dulu, terus juga cukup bermanfaat buat diri sendiri, sesuatu hal kebaikan kayak gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya dari aku bahagia tiap orang tuh beda-beda. Oke. Belum Bahagia tiap orang tuh beda-beda. Jadi jangan samakan tolok ukur kamu betul. dengan orang lain untuk mencapai kebahagiaan itu. Dan yang paling penting sebenarnya kalau bahagia kalau buat aku adalah bermanfaat buat orang lain. Oke. Maksudnya kayak make sure kita bikin senang orang lain gitu loh. Dengan keberadaan kita ya Kak? Iya, dengan cara kita sendiri, habis itu dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana dengan apa yang mau kita capai. Pastikan itu nggak merugikan orang lain gitu loh. Karena buat apa kita bahagia kalau kita harus melukai orang lain? Itu jadi quote bro ini. Baru berapa menit nih? Baru berapa menit udah banyak banget ya. Buset. Menarik. Oke,
Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai kebahagiaan nih, Abdil, Kak Reza dan juga Azal, banyak sekali ya hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat hari ini gitu ya, terutama anak muda. Mulai dari anak muda yang kebingungan cari jati dirinya, terus mereka juga ada yang mengalami body shaming atau bullying. Itu bagaimana sih menurut pendapat dari Kak Reza dan juga Azal mengenai hal tersebut? Apakah rasa bahagia dalam diri kita itu dapat mengeluarkan kita tuh dari hal-hal tersebut? Mungkin dari Kak Reza dulu boleh? Oke. Kalau misalnya dari aku untuk masalah kayak bullying, body shaming, terus sama tadi apa satu lagi? Nyari jati Nyari jati diri. Itu lebih ke ini sih sebenarnya. Berdamai dengan diri sendiri dulu. Karena berdamai dengan diri sendiri itu susah, men. Susah, butuh proses. Butuh proses. Kayak ketika mencari jati diri dulu ya. Mencari jati diri itu adalah ketika ternyata setelah kamu sadar bahwa ini loh tempat gue. Ini yang gue cari. Itu kalau jati diri. Jadi sesuatu hal yang kamu lakukan dengan sadar dan dengan kesadaran penuh, habis itu dengan motivasi penuh, dengan keinginan penuh, itu baru bisa dikatakan jati diri kamu di situ. Kayak misalnya aku bisa cerita kalau aku lulusan pertanian, tapi lebih sering di industri hiburan, dan aku tuh ngerasa kayak, ternyata ini tempatku, gitu. Ternyata ini tempatku, berarti aku di sini. Gitu kan, dan aku juga seneng buat sharing sama teman-teman gitu kan, buat sharing sama teman-teman. Berarti passionku, jati diriku adalah untuk berbagi sama orang lain. Walaupun berbaginya itu kayak insight atau nggak pikiran, kita ngobrol kayak gitu, opini benar gitu. Nah terus kalau misalnya untuk body shaming juga, kalau misalnya untuk yang kayak bagaimana dengan penampilan, karena kan banyak juga orang bermasalah dengan penampilan. Dengan penampilan, sama tadi berdamai dengan diri sendiri. Itu adalah salah satu cara aku juga sempat mendapatkan itu sampai sekarang. Contoh, kalau misalnya ngeliat kepala gue botak. Apakah botak itu dari hasil berdamai dari diri sendiri itu? Sekarang gue berdamai dengan diri gue sendiri. Jadi botak? Enggak, bukan gitu. Jadi bukan ya. Gue tuh mengalami kayak kerontokan kayak gitu kan, rambut gue gitu kan. Jadi rambut gue tipis ya kan. Dan kalau misalnya lu lihat sekarang ini rambut gue botak nih, pala gue nih gitu kan. Ya tipis. Iya kan. Nah, belum sampai botak. Kayak gini, orang tuh pada bilang kayak gini, lu botak lu banyak bacot lu kayak gitu lah. Kayak gitu kan. Gue awalnya tuh kayak ngerasa kayak gini, anjir ini rambut gue apain ya gitu loh. Gitu ya. Rambut gue apain gitu kan. Cara jalan keluar gitu. Iya, jalan keluar. Tapi akhirnya gue kayak, wah susah gitu kan. Susah ya? Susah. Nah, akhirnya gue berdamai dengan diri gue sendiri. Sebenarnya alasannya simpel. Apa tuh, Mas? Alasannya simpel kayak gini. Bang, lu nggak apa-apa botak? Misalnya ada yang nanya kayak gitu. Alasan gue cuma kayak gini. Nggak apa-apa kalau gue ngomong didengerin. Oh gitu. Itu alasan simpel banget gitu loh. Kayak gini, Anta bilang, bang lu kayak profesor. Ya udah, omongan gue didengerin dong. Benar. Kata kuncinya, keywordnya di situ. Kayak gitu. Itu salah satu contoh berdamai dengan diri gue sendiri gitu kan. Jadi banyak hal yang sebenarnya itu simpel buat hidup kita, tapi itu membuat diri kita lebih nyaman dengan apa yang kita alamin sendiri gitu loh. Kayak misalnya ada teman gue yang kayak badannya itu gede, bongsor banget dah. Padahal dia cewek. Temen gue ada yang cewek tingginya tuh sekitar 180 somehow. Tinggi banget. Iya, dia lebih tinggi dari gue. Dia lebih tinggi dari gue. Wow. Dia lebih tinggi dari gue. Dan dia tuh badannya kayak gitu. Bisa kayak gini. Tiap kali dia di kayak gini, kok lu kayaknya bongsor banget sih gitu, kayak gede banget lu gitu kayak. Iya. Bahkan yang cowok-cowok aja tuh kayak gede gila nih cewek gitu kan ya. Ya kan? Gue bilang kayak gini, gizi gue cukup. Dia alasannya gitu doang. Bener sih. Gizi gue bagus gitu. Gizi gue bagus gitu. Gue subur gitu. Gue program berhasil dari program 4 sehat 5 sempurna. Betul. Bukti nyata gitu. Dia berdamai dengan cara yang seperti itu. Itu sebenarnya alasan yang mudah, alasan yang simpel gitu. Cuma memang cara nyarinya yang susah. Cara nyarinya yang susah, dan itu memang butuh prosesnya tuh di situ kayak gitu. Oke. Menarik banget ya. Ini kalau misalnya dari aku buat sebenarnya nyari jati diri yang pertama ya. Aku sharing dikit, aku tuh punya moto aku yaitu hidup seperti Larry. Wah, itu gimana? Tahu nggak tuh Larry? Hidup seperti Larry. Tahu Larry yang SpongeBob itu nggak sih? Yang kepiting itu. Kalau kalian Google hidup seperti Larry itu artinya apa? Hidup all out.
Hidup all out. Iya, kayak setiap harinya kalian maksimal. Tapi bukan berarti maksimal yang kayak semuanya harus menang, harus ini gitu-gitu ya. Tapi maksimalnya kamu saat itu tuh seperti apa gitu. Kayak misalnya aku lagi sedih, aku lagi galau apa segala macam. Tapi Galau maksimal. maksimal aku tuh maksudnya aku ngerjain sesuatu hal tuh saat maksimal aku tuh kayak gimana gitu loh. Oke. Ngerti ya? Ngerti. Kebayang ya? Kebayang. Kayak gitu. Jadi kalau saat kamu ngerti maksimal kamu tuh ngerti, oh ini diri aku, ini porsi aku kayak gitu loh. Nah, terus kalau buat ngatasin si bully dan juga body shaming itu sebenarnya juga masuk ke ngerti porsinya sih. Kalau misalkan bahagianya aku pengen lebih kurus, pada orang-orang tuh bilangnya kayak, ih lu udah kurus banget, lu mau tulang doang kayak gitu. Tapi gue sebel loh kalau orang kayak gini. Misalkan ya kan. Nah tapi itu gue ngerasa kayak gue tuh pede saat gue lebih kurus loh. Atau kayak misalnya gue tuh pengen pakai baju-baju yang lebih slim fit gitu slim fit ya. segala macem gitu kan. Nah maksimalnya gue tuh ya udah saat kurus itu kayak gitu loh. Jadi kayak misalnya orang bilang, lu jangan putihin itu ntar jadi abu-abu atau kayak gimana. Tapi kayak kita tuh senang saat ngeliat diri kita tuh lebih cerah atau lebih putih gitu. Jadi kayak ya cara kita ngatasin biar si bully dan body shaming itu kita tahu itu tuh bahagianya kita loh. Kita kayak memang di situ tuh porsi kita gitu loh. Jadi saat lo udah ada di situ, lo ngerasa all out maksimal, dan yang lama-lama tuh yang bullying dan juga body shaming tuh udah capek bisa sendiri. kita capek sendiri, dan kita bisa nutup telinga kita gitu loh. Jadi Mereka juga kalau misalnya lama-lama juga males gitu untuk ngatain kita, untuk membuli kita. Benar. karena kita tetap terus maju aja sesuai Terus maju. sesuai Itu diri berarti kita. cara Azalia untuk ngedefine bahagianya Betul. Azalia itu sendiri kayak gitu ya. Dan tapi sebenarnya kalau kayak misalkan jati diri tuh emang, apalagi umur aku tuh masih susah nggak sih? Iya. Masih kayak Explore lah gitu iya, ya. explore lah. Tapi aku tuh bersyukur banget kayak setiap hal yang aku jalanin aku tuh ngerasa memang ini tuh porsi aku gitu loh. Jadi kayak alhamdulillah aja lah. Kayak gitu. Menarik gini ya. Iya. Menarik. Saya pun juga belum tentu untuk bisa berpikir seperti Azalia kayak gitu tadi ya, untuk define kebahagiaan Amin. sendiri. Soalnya tuh emang sulit sih untuk ngedefine kebahagiaan sendiri. Kayak yang tadi Kak Reza bilang, kita harus berdamai dengan diri Iya, betul. sendiri dulu. Kayak gitu sih. Dan untuk mengenal diri sendiri, untuk berdamai dengan diri sendiri tuh memang itu perjalanan hidup kali ya, kayak maksud kita proses juga. Gak bisa kita yang kayak oke, gue akan berubah, gue akan kenali dari gue. Iya, itu susah banget. Sehari, Nggak bisa. Nggak bisa. Itu memang sebuah proses gitu ya. Sebuah proses. Oke. Nah, aku pengen nanya lagi nih, Kak Reza, Azalia. Kak Reza tuh sama Azalia pernah insecure gak sih? Dulu pernah. Dulu pernah tuh. Dulu sering pernah. tuh ya? Sering malah. Aku sering. Dulu pernah. Sumpah nih, ngomongin tentang kayak misalnya tadi kan kita udah ngomongin tentang patokan kebahagiaan. Nah, kira-kira kayak gimana sih biar kita tuh bahagia? Gimana sih biar kita tuh nggak selalu berpatok dengan kebahagiaan atau sukses orang lain tuh? Kira-kira tuh gimana sih biar kita bisa bahagia dengan cara kita sendiri tuh gimana sih kalau menurut Kak Reza sama Azalia tuh? Boleh menurut aku rasa insecure tuh pasti ada terus. Kayak tiap harinya pasti datang terus. Apalagi perempuan ya. Dari fisik, dari materi, dari semuanya pasti kita tuh ada sesuatu hal yang kita insecurein. Tapi balik lagi ke tolak ukur yang aku mention. Kita tuh sampai lupa buat inget tolak ukur kebahagiaan kita. Misalkan kalau diibaratkan ya, masak nih, masak. Terus kita nggak tahu bumbu yang harus kita masukin. Terus kita tanya, Kak, bumbu kakak tuh apa aja? Oh, cabe, lada, terus kita masukin kan. Pas kita cobain, loh, kok rasanya kayak gini? Karena kita nggak sadar kalau masakan kita tuh cuma butuh garam. Ya nggak sih? Masuk. Iya. Rasa insecure itu. Oke, keren ini, keren. Jadi rasa insecure itu akan terus datang karena lo merasa kurang. Iya. Jadi kayak rasanya nggak pernah pas gitu, karena lo nggak tahu apa yang harus lo butuhin sebenarnya. Padahal kayak kalau kita berkaca kayak gue tuh nggak butuh yang Iya loh, sebegitunya, karena atau- kita kayak Iya. ya udah kalau kita bisa bersyukur ngaca nih,
ini pentingnya muji diri sendiri tuh pentingnya. Iya penting, benar. Pagi-pagi ngaca gitu. Ih, Narsis dikit mah boleh. cantik banget nih. Benar-benar untuk Iya boost kan? confidence kita ya. Apa gunanya Instagram? Betul. Iya, apa gunanya second account kalau gitu? Benar. Ngaca nih pagi-pagi, sesimpel ngaca terus muji gitu loh, kayak ih gue cantik ya, cakep juga nih bangun tidur nih kan. Itu tuh bisa ngawalin hari-hari lo dengan pede gitu. Jadi kayak kalau kita pede, orang lain ngelihatnya enak, ya udah enak hari-hari kita. Benar, Setuju benar. sih. Jadi jangan takut dikatain orang gila kalau misalnya kita tuh ngaca terus ngomong sama diri sendiri ya. Iya. Itu kayak anggap aja love yourself gitu. Benar. Iya, Afirmasi benar. positif Betul. diri sendiri Ya, tuh. energi positif itu Energi datangnya dari positif. diri sendiri. Betul banget. Menarik banget ya dari pendapatnya dari Azal ini. Kalau misalnya dari Kak Reza, Kalau gimana? misalnya gini, insecurity itu terkait dengan seseorang. Maksudnya terkait dengan apa yang ada di dalam diri sendiri, gitu. Iya. Dengan apa yang ada dilihat orang lain, Yes. ya kan? Nah, kan kita sering bilang nih kayak gini, jadilah orang yang berkarakter, Iya. jadilah orang yang mempunyai ciri, Iya, betul. jadilah mempunyai. Kalau misalnya semakin lu kejar itu akan semakin membuat ada insecure. Iya. Kenapa? Karena kita tidak bermain di zona abu-abu. Zona abu-abu tuh nggak ada yang suka dan ada yang suka. Jadi untuk menjadi orang yang punya karakter, yang kalau aku ya, karena aku untuk menanggulangi insecurity-ku dengan segala hal yang ada, gitu kan. Ya tahulah kalau misalnya dari sosmed atau dari apapun itu, udah tahu kalau misalnya aku adalah orang yang punya karakter, let's say katakanlah, Yes. mas-mas hoodie lah, Mas Iya, Hudi bener, ya lagi. Mas-mas mas-mas hoodie. SB. Brandingnya ya, brandingnya. Iya branding Iya. mas-mas SBM lah kan. Mas-mas Iya. tiga cara. Mas-mas tiga hal. Iya. Iya kayak gitu-gitu kan ya. Nah itu aku tuh berpikirnya bahwa itu adalah sebuah karakter, Ya. ya kan. Dan karakter itu pasti ada haters dan ada loversnya, Oke. Benar. gitu kan. Iya. Ada yang rata kiri, yang gue benci apa aja yang lu buat, Iya. gitu kan. Betul. Tapi ada juga yang suka banget. Sejelek apapun yang lu buat, Suka sama lo gitu. gue suka sama lu. Iya. Ada yang kayak gitu. Nah daripada kita ngurusin yang nggak suka ini, kenapa kita nggak maintain yang abu-abu dan yang suka banget? Iya, betul. Itulah ada resiko sebagai orang yang punya karakter. Iya. Dan aku menyadari itu, dan itu aku pakai buat menanggulangi rasa insecure aku, gitu kan. Kalau misalnya ada kayak gini, ih kok lu kayak gini sih, ih kok lu kayak gini sih, ih kok lu kayak gini sih, Iya. gue bakal ngerasa kayak gini. Lu bilang kayak gini, tapi ada orang lain yang bilang gue nggak kayak gitu, Ya. kayak gitu. Gak masalah sebenarnya lu dengerin, jadikan masukan nggak apa-apa, biar lu nggak jadi arogan, ya kan? Iya. Karena arogan tuh nggak bagus juga, Iya, gitu kan. Tapi menjadi orang yang teguh teguh dalam Terlalu dengan berdiri. kotak gitu loh. Iya gitu, nggak jangan sih? kayak harus lebih fluid aja jadi orang, kayak lu harus tahu kapan lu dengerin orang, Yap. habis itu lu harus tahu kapan lu nggak usah dengerin orang gitu loh. Kalau misalnya lu dengerin orang tapi orang itu nggak kenal sama lu, iya buat apa gitu kan. Tapi kalau misalnya lu nggak dengerin orang tapi orang itu dosen pembimbing lu, kan repot juga. Iya. Repot loh. Gitu. Maksud gue lu juga dengerin siapa yang ngomong sama lu, kayak gitu sih. Itu aja sih kalau misalnya gue buat menanggulangi insecurity gue ngelihat siapa lawan bicara gue ngelihat siapa yang ngomong sama gue, dan gue ngelihat gue berhadapan dengan siapa, kayak gitu. Balik lagi ya, harus memang mengenali diri sendiri tuh porsi seperti Penting itu. banget. Iya, porsinya. Dasarnya memang seperti itu. Iya, Emang kita harus dasar tahu diri banget. kita tuh ya senangnya seperti apa, kemudian seperti apa kita harus menanggulangi hal-hal seperti itu. Emang ya itu Benar. hal-hal pentingnya gitu ya. Betul. Oke. Selanjutnya nih, kalian tuh pernah gak sih nih ya Kak Reza dan juga Azal tuh merasa perasaan bahagia itu mempengaruhi kegiatan atau rutinitas kalian sehari-hari gitu? Atau menurut kalian perlu nggak sih untuk selalu merasa bahagia, dan apakah menjadi suatu hal yang wajar apabila kita tuh terkadang merasa nggak bahagia ketika melakukan rutinitas gitu? Mungkin boleh dari Azal dulu. Oke, kalau untuk tadi merasa bahagia tiap hari ya. Yes. Kalau bisa sih, kalau itu ada rasa bahagia tiap hari ya alhamdulillah nggak sih? Iya, benar. Alhamdulillah. Kalau bisa ya siapa sih yang nggak mau setiap hari bahagia? Tapi kalau saat setiap hari nggak bahagia pun nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa dong. Kayak misalkan kita butuh up and down-nya kita juga. Ya benar. Kita nggak akan bisa maju terus kalau kita nggak tahu di bawah tuh kita kayak gimana gitu.
Jadi Aduh. kita harus ngerasain di bawah dulu. Jadi kayak roda berputar gitu loh. Sebenarnya kita bukan harus ngerasain sih, tapi akan ada suatu hari di mana kita tuh ada di bawah gitu. Dan itu pasti. Pasti, itu pasti. benar. Jadi Proses, iya. bagian dari proses. Nah, kalau ada di bawah ya kita pasti ngerasa sedih dan gak ngerasa bahagia kan. Tapi gimana caranya kita buat nyari kebahagiaan kita? Ya udah kita naik, kita cari gitu loh, kayak apa ya? Kalau mau ibaratnya tuh rasa syukur sama rasa bahagia tuh hampir mirip. Kalau kalian bahagia, kalian bersyukur. Tapi kalau kalian gak bahagia, kalian tuh bersyukur juga. Masih bisa inget bersyukur gitu. Oh, mantap. Lagi mantap yang ketiga. Mantap yang tiga. Dalam ya. Triple kill. Dalam lu, asli lu. Tapi bener gak sih? Benar masuk Karena akal. bahagia Benar. dan tidak bahagia tuh pasti akan datang gitu Iya loh. benar. Ya gitu sih. Kalau misal kita bahagia terus pasti lama-lama kayak hambar. nggak Iya, sih? kita Ya. nggak tahu gimana kita naiknya lagi. Pasti pengennya gitu. nambah terus. Iya. Karena emang sifatnya manusia kan emang nggak pernah puas, Puas. gitu kan. Iya. Pasti pengennya nambah terus. Gitu. Oke, kalau dari Kak Reza gimana nih? Kalau misalnya buat bahagia kalau misalnya buat bahagia tiap hari itu kalau misalnya buat rutinitas, buat aku sih perlu banget. Iya, Oke. perlu. Kenapa? Tapi kamu juga harus sadar bahagia itu datangnya dari diri sendiri. Nah, tuh guys, balik lagi dari diri sendiri. Ya, Gini, tolong diingat. orang lain itu cuma bisa bantu. Jadi gini, Betul. orang pacaran, Ya. ya, orang pacaran, bahagia lu tuh bukan dari pacar lo, tapi bahagianya adalah karena lu punya pacar. Iya sih, bener sih. Bener. Bener sih. Pacar lu nambahin kebahagiaan lu ditemenin, lu diperhatiin, lu Puji, ya. dipuji, habis itu lu disayang kayak gitu. Tapi kan kebahagiaan itu datangnya dari gini. Wah, gue seneng gue punya pacar yang perhatian sama gue. Iya, betul. Itu kan dari sini, dari diri sendiri, gitu loh. Jadi penting juga buat sadar kalau misalnya bahagia itu datangnya dari diri sendiri, dan bahagia itu sebenarnya bisa dicari buat jalanin rutinitas. Bosan dengan rutinitas itu jelas pasti ada. Pasti ada ya. Pasti. Kuliah pasti ada lah kayak gini. Betul. Aduh, semester 5. Apalagi semester 2. Iya, kayak gitu kan. Bagian dari sendiri. Bener gitu kan. Dia apalagi kalau misalnya mahasiswa fosil. Aduh. Gitu kan yang Gimana kayak tuh mahasiswa fosil tuh gimana tuh Kak? Penyumbang. enggak, bukan. Oh, bukan. Dia tuh mahasiswa semester 2. Oh gitu. 2 digit. 2 digit. Iya sih, fosil sih bener. Penyumbang. Iya, donatur. Ya. Nah, Donatur. itu yang kayak gitu-gitu apa ya? Di saat teman-teman lainnya udah pada cabut, Iya. terus udah pada berkarir, Iya. udah jadi apa, udah jadi Iya. ini itu gitu. Dia masih ngurusin skripsian. Iya. Itu kalau yang ngurus skripsi, kalau yang masih ngurus magang. Waduh. Ya kan? Belum semprot Tambah ya. jauh lagi. Gitu ya. Gitu kan? Nah, dia kan tetap harus kayak ada punya motivasi. Oh iya betul. Ya kan? Motivasinya mau diselesain apa enggak nih kuliah? Nah, kalau misalnya dia memilih untuk menyelesaikan kuliahnya, berarti kan dia harus ada kayak gini. Oke, gua harus punya alasan kenapa gua mengerjakan skripsi ini. Iya. Dan kalau misalnya mood lu jelek, wah, hancur. Nggak selesai Gini, tuh. yang mahasiswa lulus tepat waktu aja mood-moodan ngerjain skripsi. Iya, males. Gak punya motivasi. Betul gitu kan. Pentingnya punya motivasi guys. Support gitu. system ya. Support system Wow. juga. Makanya begitu pas kalau misalnya kalian buat ngomongin bahagia bahagia itu yang datangnya dari diri sendiri. Orang lain cuma bisa bantu. Iya. Orang lain cuma bisa. Dan kalau misalnya kalau misalnya kalian lagi ngerasain di bawah, ya kan? Jangan pernah buat ngerasa bahwa itu adalah suatu hal yang buruk. Oke. Hal buruk bisa terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi, Ya, betul, ya kan? pasti terjadi. Tapi ketika kalian tidak membuat itu sebagai pelajaran, ketika hal buruk lainnya terjadi, kalian nggak bisa melakukan apa-apa, Gak prepare gitu ya kan? nggak prepare. Iya. Jadi persiapkan untuk hal terburuk, tapi bukan berarti kalian tidak mengejar hal terbaik. Iya. Menyiapkan resiko nggak sih? Ya, itu resiko. kalau misalnya itu kita nyebutnya manajemen resiko. Iya, manajemen resiko. Jadi kita kelihatan banget civitas akademika ya. Itu 3 SKS ya. Durasinya entah berapa jam nih? 2 jam 45 menit kayaknya. Aduh, 3 SKS. Tiga SKS. Kalau bisa entek tambah praktikum 1. 4 SKS. Kayak gitu. Oke. Menarik. Nih, kayak Ra, nih
dari tadi kita udah ngobrol banyak hal ya kan. Betul nih Kak, kalau misalnya mau minum Oh iya silakan benar. ya. Silakan. Oh, iya, Oke, boleh, oke, boleh, siap. Silakan. Minum Apa-apa, dulu, santai, kalem, ya. kalem. Oke. Nah, Oke. ini kan dari tadi kita udah ngeliat pandangan nih dari Kak Reza, dari Azalia. Itu kan pasti kan udah banyak banget experience-nya. Nah, aku pengen more deeply lagi kita ngobrol kayak sekarang tuh aku pengen tahu deh, Kak Reza sama Azalia sekarang kesibukannya lagi apa? Dari Azalia dulu deh. Aku sibuknya sih kalau nyari duit ya pasti. Waduh. Iya. Pasti orang tuh pengen banget, maksudnya pengen usaha tuh biar kita bisa berpenghasilan sendiri gitu kan. Iya. Nah, kalau sibuk ya udah sibuknya kuliah sama kayak ya kalau ada yang datang diterima, kalau enggak ya. Kamu tuh model juga nggak sih? Iya, Model model. juga tuh ya. Itu salah satu side job atau misalnya jadi main job kamu tuh kayak misalnya Apa konten kreator? Konten kreator. Nah, kalau misalnya apa namanya Azalia itu modeling juga jadi main job atau? Aku sebenarnya kalau modeling itu kerjaanku di Jakarta semua kan ya. Nah, jadi tuh aku tuh memang dulu tuh kerjanya terima-terima job model-model semua, foto katalog atau kreatif, iklan segala macam gitu. Itu aku memang jadiin main job aku saat aku di Jakarta. Cuma kan aku harus kuliah juga, tanggung jawabku di Malang ya, kuliah kan. Jadi tuh kayak ya kalau ada yang manggil dan mau mensubsidi biaya transportku, Support. ya aku balik ya kan. Tapi kalau di sini aku lebih fokus juga konten creator gitu kan. Oke. Iya, kamu tapi konten kreator juga. betul, boleh follow TikTokku. Wah ya boleh. Tapi aku guru. bener-bener. Nggak gitu. Nggak gitu. Aku tapi lebih ke yang beauty apa sih yang Beauty vlogger. Iya, yang kayak skincare segala macam Ya. gitu. Nah, aku nggak cuma aku bikin konten kreator buat aku upload di platform aku gitu loh. Aku kayak setor video ke brand mereka gitu loh, Kak. Oh ya. Iya, Oke. kayak gitu. Jadi kayak misalkan di kontrak sebulan tuh berapa video, ya aku bikin terus aku kasih. Terserah mereka mau upload, mau dijadiin apa gitu. Ya. Iya. Kadang tuh juga bikin konten planner-nya doang. Iya, konten planner-nya doang terus aku kirim, mau diambil berapa planner, ntar dibayar sesuai per planner-nya itu. Oke. Kalau di sini Seru ya? sih Oh, ada ini ya. iya, jadi kayak ada. aku memanfaatkan yang aku bisa lakukan di sini tuh ya kan kerjaan online ya. Ya. Iya nggak sih? Yang bisa Karena dibawa remote. yang bisa dibawa. Jadi di sini aku lebih fokus ke yaitu konten-konten juga. Kalau untuk modeling rada udah lama ya. Kalau di sini aku nggak nerima job modeling karena harus ke sana gitu. Jadi waktunya juga belum ada gitu sih. Mungkin boleh teman-teman agensi di Malang Boleh approach ya. kontak aku. Boleh kontak ya. Surabaya deh ya. Bisa. Minggir dikit bisa ya. Oke. Nah, kalau misalnya dari kalian sendiri gimana nih? Kalau kesibukannya sebagai ya konten kreator, kita mah ngerjain konten seperti pada umumnya. Konten kita cari ide-ide tiga hal gitu, ya kan? Tiga hal. Tiga hal gitu kan. Nah, terus sama sebenarnya banyak yang mau aku capai di tahun ini. Ya. Tahun ini. Salah satu contohnya pengen kuliah lagi. Oh iya, Ya. ngambil magister. Yang ngambil master. Amin. Ya, Semoga. doain ya. Iya. Doain Bismillah. ya, gitu kan. Sama lagi prepare buat rekaman album. Wow. Singer juga nih, penyanyi juga bagaimana? Pada nggak tahu kan kalau gue sebenarnya. Gokil. Kita baru tahu banget. Baru tahu banget Ini ini. sebuah hal Nggak- baru ya ini. Walah. Jadi gini ceritanya Gimana, sedikit, gimana? ceritanya sedikit, Menarik, ceritanya menarik, sedikit, menarik nih. ya kan? Sebenarnya aku dari dulu tuh nyanyi. Oh iya Kak. Iya, dari zaman kuliah tuh nyanyi. Oh. Ya kan? Aku ikut paduan suara di kampus, di paduan suara UB. Ya kan? Terus sama aku punya band di sama teman-teman fakultas. Oh iya. Gitu Home kan. band? Bukan home band. Jadi kita punya kayak band sendiri. Oh, gitu. Cuma sering dipanggil sama fakultas. Oh, mantap. Dan pada zamannya Iya. kita sering muter-muter fakultas, muter-muter gitu ya. kampus. Iya, iya, iya. Jadi kayak Pada band-band zaman kampus iya. gitu, Iya, band-band iya, kampus kayak gitu. Nah, dari situ setelah itu kayak pas lulus kebetulan udah dapat kerjaan buat kayak ngajar. Ngajar. Sempat Ngajar. iya ngajar musik. Oh, aku kira kayak dosen gitu. Ngajar vokal. Sabar belum ke situ. Oh, belum. Belum ya, bukan enggak. Belum. Belum. Nggak apa namanya, ngajar vokal, sempet Ya. kayak gitu di Jakarta gitu kan, karena Ya, teman-teman tahu
awalnya kayak takut tuh. Ya tadi yang gue bilang insecure gitu kan. Iya. Cuma kalau misalnya nggak dicoba, Betul. nggak tahu. Kalau misalnya dicoba ternyata nggak bisa, ya udah gue cabut. Nah, betul. At least nyoba. At least nyoba gitu kan. Tapi kalau misalnya udah dicoba ternyata oke, ya udah berarti kan bisa jalan nih gitu kan. Iya, iya. Bisa jalan. Tapi kok ya habis itu pandemi. Emang Entertain pandemi nih. Entertain kan kena semua kan. Iya. Job manggung, habis itu job ngajar, hilang semua Hilang tuh. semua tuh ya. Ya kan? Sampai akhirnya apa ya, dibilang iseng mah juga enggak sih, dibilang iseng karena aku emang dari dulu sering bikin konten dan kebetulan naik. Oh, naik. Ya kan, naik. Dulu tuh bikin konten mulai dari sketsa komedi, terus mulai dari nyanyi, habis itu Semua dicoba. sampai akhirnya aduh ini random banget sih. Random banget. Ini kita tunggu randomnya ini apa? Nih, jadi dari semua konten yang dibikin, kok rame begitu pas bahas kenapa kuliah itu penting? Iya. Itu kayak masuk FVP ku juga, Kak. Sejujurnya aku juga Itu cocok banget itu buat maba ya kayak. Iya, enggak, jadi kayak jadi waktu itu ada orang bilang kayak gini, kuliah itu nggak penting. Ya kan? Nah, karena dia bikin statement kayak gitu, ya udah gua bales, bikin kenapa kuliah itu penting. Loh, kok rame? FYP pertama kali, Kak. FYP pertama tuh, FYP pertama tuh. Berapa viewers tuh? Itu 200.000 somehow. Wow, mantap. Keren ya. 200.000 somehow. Iya. Gitu kan. Itu kayak apakah ini harus digarap kawan? Gitu kan. Kesempatan nih. Ada Iya, dapat momentumnya kan, Iya, dapat iya. momentumnya kan. Terus kebetulan rame bahas-bahas soal kuliah, ya kan, bahas-bahas kuliah, terus bahas-bahas soal jurusan, bahas-bahas ini. Habis itu kayak gini, rame. Orang-orang taunya si abang-abang kampus. Iya, Bambang kampus. Oke. Tapi giliran begitu pas waktu pas gue bikin video gue cover lagu di TikTok, ya kan? Ya ada yang nonton. Ada. Komen ya, "Bang, lu bisa nyanyi?" Itu main jobnya, guys. Itu main jobnya. "Bang, suara lu bagus juga." Gitu kan. Bisa nyanyi. Itu kerjaan gue sebelum beginian gitu loh. Pada kaget tuh berarti ya Mas ya. Iya, gitu kan. Oke. Makanya sekarang gue tuh lagi mau coba buat bukan branding sih sebenarnya. Gue tetap pengen sebagai teman yang dikenal sebagai yang suka sharing, gitu kan. Tapi gue juga pengen orang tahu kalau misalnya gue tuh nyanyi gitu kan. Oh, iya, Jadi iya, doain iya. aja album gue kalau nggak tahun ini tahun depan. Amin. Tapi gue udah punya single. Apa tuh judulnya, Bang? Judulnya Ili. Ili. I love you. Oh. Ya, nah, jadi masuk. apa namanya, bisa dicari di Spotify. Nanti tolong ya di built-in ya. Bisa dicari di Spotify, SFRZ bisa dicari. Oh. Gitu. Oke, ntar dengerin deh ya. Spotify jangan lupa ya. Menarik. Itu sendiri atau sama band ya? Solo solo ya? Ya kan karena bandnya di kampus, ya kan bandnya di kampus, lulus bubar. Seperti masalah Masing-masing ya? band kampus lainnya. Iya. Lulus Betul. bubar. Oh berarti nanti Ya, albumnya seru, juga seru. solo tuh berarti ya Kak ya? Albumnya solo. Oke. Albumnya solo. Gitu. Kalau butuh video klip boleh. Oke, nanti dikontak, siap. Masuk ya. Kalau butuh Masuk sih mungkin buat perilisannya juga. Iya, boleh. Bisa. ya? Bisa. Aku mungkin highlight sedikit ya dari pembicaraannya Kak Reza tadi. Berarti lebih baik nyesel karena maksudnya nyesel ikut dan mungkin gagal daripada nyesel nggak pernah ikut, kayak nanti mau nggak sih kalian kayak di masa tua nanti coba aja dulu gue nyoba ya. Betul Iya, ya. iya. Daripada nyesel di sono nanti Di ya. sananya di tua. nanti mendingan coba sekarang aja. Ya, betul. Coba. Benar. Itu menarik sih dia. Sama ada kejadian satu lagi sih. Apa Gue mau tuh? cerita. Kalau misalnya di sini ada yang nonton klip gue di TikTok, itu gue kemarin ngisi di Raja Brawijaya. Yes. Ya kan? Itu setelah penantian gue selama 7 tahun. Wah itu Waduh. 7 tahun banget itu ya. 7 tahun penantian. Gokil. 7 tahun. Jadi gini, gue tuh punya cita-cita jadi MC Raja Brawijaya. Iya. Cita-cita gue rendah gila. Ya kan? Iya. Ya kan? Gue tuh pernah pengen punya cita-cita, tapi yang dapat itu teman gue. Ya kan? Terus kayak gini. Akhirnya di situ teman gue terkenal sebagai MC, gue terkenal sebagai anak band. Oh ya. Jadi brandingnya beda. Iya. Sedangkan anak band nggak mungkin dong di Raja Brawijaya. Pasti mereka pakai home band. Iya betul. Iya. Bener kan? Betul. Ya kan?
Terus kok iya tiba-tiba dipanggil Raja Brawijaya pas jadi konten kreator kan lucu gila. Kayak nggak pernah expect gitu nggak sih? Iya, gue nggak pernah tahu ternyata jalannya lewat sini gitu loh. Iya bener banget. Gitu kayak gini. Ternyata caranya gue buat ngisi di Raja Brawijaya itu jalannya lewat konten kreator, bukan lewat MC, bukan lewat anak band. Iya. Ya karena lu nggak bakal. Jadi kalau misalnya lu ngelakuin sesuatu, lakuinlah sesuai dengan. Ya udah lalu lakuin aja maksimal tadi kayak yang lu bilang. Karena lu nggak tahu cita-cita lu tuh nanti akan dari jalan mana. Bener banget dari jalan mananya. Bener. Kita planning jadi MC, nggak taunya jadi pemateri, jadi dekorator. Malah gue jadi pemateri. Itu lebih nggak expect. Gila. Kamu jadi materi. Gitu. Iya, aku juga nggak nyangka Tapi itu kayak gitu. Keren sih, maksudnya tuh, iya, dulu gue mau jadi MC, pemateri, tiba-tiba gitu ya. Gitu. Tapi itu keren sih, Itu buat gue sebuah kayak bucket list yang checklist gitu. Iya. Karena tujuan gue bukan ngisi pemateri atau gitu. Gue cuma gue pengen ngisi di Raja. Itu aja. Gitu doang gitu loh. Yang semua orang lihat gue gitu kan, lihat gue gitu. MC kan semua orang lihat gitu kan. Iya. Jadi spotlightnya lah iya, gitu ya. gitu kan. Dan ternyata malah jadi pemateri. Gue kayak Wow, iya gokil sih itu, gokil sih. Seru. Tapi kayak aku pengen nanya nih lagi. Ya. Ini kan kita ngomongin tentang kayak impian, berarti itu sama aja kayak ngomongin tentang manifestasi, benar? Iya. Manifestasi kayak Ra. Ya. Kak Azal sama Kak Reza. Kalau menurut Kak Reza sama Azal, seberapa pentingnya sih untuk kita bermanifestasi yang baik supaya nanti kedepannya tuh pasti itu bakal terjadi gitu? Oke. Kalau misalnya dari gue yang tadi gue cerita sedikit, gue butuh 7 tahun buat ngisi di Raja. Thank you panitia Raja. Thank you. Love you. Love you full. Nah, itu tapi gue nggak tahu jalannya ternyata dari jalan konten kreator. Oh iya. Gitu kan. Ternyata dari jalan konten kreator, dan ketika lu pokoknya gini, selalu belajar untuk upgrade diri lu sendiri. Dan jangan pernah ngerasa penuh. Dan jangan pernah ngerasa tinggi. Kenapa? Karena kalau lu udah tinggi, ngejar tinggi ini lagi susah. Jadi lu anggap aja lu masih orang yang nggak pinter gitu loh, orang yang biasa aja gitu loh, biasa aja. Karena di situ lu akan selalu punya ruang buat bertumbuh, gitu. Dan ini yang selalu aku terapkan, Jangan pernah pelit buat berbagi ilmu. Kenapa? Karena dengan lu berbagi ilmu, lu kan ngebagiin apa yang lu tahu ke orang-orang, ya kan? Dan di situ lu punya kesempatan buat belajar ilmu baru, buat dibagiin lagi. Contohnya gini, waktu pas awal-awal TikTok, nggak banyak orang yang belajar soal algoritma TikTok, ya kan? Kebanyakan algoritma Instagram, algoritma Twitter, algoritma Facebook, YouTube, kayak gitu. Nggak banyak yang belajar soal algoritma TikTok. Gue naik bukan karena viral, karena gue tahu gimana cara mainnya. Akun gue pernah ke-ban. Oh iya, masa sih? Ya, akun gue pernah nge-ban 400.000 followers. Waduh. Sumpah. 400.000. Iya. Terus? Itu gue 1,5 tahun, men. Apa buat ngebalikin ya? Enggak, bukan 1,5 tahun buat ngejar itu. itu. Oh iya, oke. 1,5 tahun. And then right now akun gue nggak balik kan. Gue bikin akun baru, gue start from zero lagi. Dan itu untuk di angka yang sekarang itu untuk dapetin angka yang sama. Gue cuma butuh sekitar 4 bulan. How? Karena gue udah tahu cara mainnya, gitu loh. Karena itu salah satu gini. Jadi ketika lo, karena nggak banyak yang bermain di algoritma TikTok, jadi orang taunya viral naik. Seperti maba-maba yang tugas ospek. Itu berseliweran ya di tugas Raja Brawijaya. Iya kan, ada yang jadi seleb dadakan. Iya benar-benar. Gitu kan. Nah. Iya. Itu kalau nggak di-maintain, kalau misalnya nggak di-maintain itu kan pasti nanti drop lagi, ya kan? Dan gue itu berusaha buat maintain itu. Gue naiknya dikit-dikit nggak apa-apa, tapi gue maintain itu. Dan nggak banyak orang yang melakukan hal tersebut, gitu kan? Nah, jadi begitu pas ketika orang bertanya sama gue tahu gimana caranya, gitu loh. Gue tahu gimana caranya. Itulah kenapa pentingnya untuk membuat mempelajari suatu hal, biar kita belum banyak saingannya. Ya, betul. Itu jadi ketika lu memberi sesuatu, gue bisa ngajarin lu gimana caranya naik buat TikTok nih, ya kan? Iya. Nah, tapi kan ketika orang udah pada make cara yang gue kasih tahu, gue pasti cari cara lain dong. Ya, kayak gitu.
Kayak gitulah contohnya. Jadi kayak ketika orang, jadi itu kenapa jangan pernah pelit berbagi ilmu. Ilmu tuh nggak bakal habis. Ilmu tuh nggak bakal habis. Dan kalau misalnya kalian udah berbagi ilmu itu, kalian akan terpacu buat belajar ilmu baru. Kayak gitu. Setuju. Dari Azal? Mungkin. Dari Azal gimana nih? Tapi gimana ya? Kan jadi Manifesting. Penting nggak gitu? Nah, gimana? penting banget sih. Penting Karena banget. aku juga kayak aku nggak tahu ternyata aku bisa ada di titik itu tuh Iya. lewat jalan lain gitu. Bener. Ini cerita dikit ya. Ya boleh. Aku tuh dulu emang suka banget pengen foto aku tuh dilihat orang gitu. Oke. Nah, Oke. kan kayak aku tuh waktu dulu tuh awal-awal tuh pengennya yang langsung ke iklan gitu loh Kak. Casting langsung, level casting, oke. Iya. Terus beberapa dipanggil casting itu tapi nggak jeblos, nggak ada yang lolos Iya. gitu. Iya, oke. Akhirnya kayak ya udahlah. Oke, Akhirnya, gitu. Oke. Terus tiba-tiba aku malah ke foto katalog itu. Katalog kan baju ya. Dan setiap foto katalog tuh nggak cuma satu brand, Yes. bisa sampai 10 atau Banyak lah iya, pokoknya. banyak lah pokoknya kan. Nah, karena pertama kali aku tuh pengen foto aku tuh dilihat, muka aku dilihat, ternyata tuh foto aku tuh ada di Shopee. Jadi pas Oke. jadi pas Ya. teman-temanku nge-scroll, kayak Zal nih ada lu. Tahu kalau enggak kayak ternyata tuh fotonya tuh dipajang di tokonya mereka. Iya. Terus pop gitu. Zal ini ada lu gitu. Jadi tuh aku baru mikir kayak nggak harus dari jalan casting atau iklan yang Iya. Balik lagi, Balik iya. lagi, iya. ya nggak sih, jadi kayak Benar. jadi lama-lama tuh sadar oh ya pasti jalannya tuh ada aja. Jalannya ada aja ya. Jadi kayak impian aku tuh harus ada, tapi aku percaya jalannya tuh nggak cuma satu jalan aja, Benar. di mana-mana ada. Jadi harus lu usahain, harus diusahain, walaupun jalannya tidak sesuai dengan seidealnya. Iya betul. Tapi pasti nanti ada jalan keluar ya kayak gitu. Betul. Untuk menuju aku foto ya biar bisa dilihat aku nggak yang gampang gitu loh Kak. Iya. Aku tuh aku build up portfolio aku tuh sampai aku emailin agensi gitu-gitu. Iya. Banyak gitu. Dan Sampai se-effort itu Iya, ya? se-effort gitu karena kan aku harus ada usahanya ya. Nah, baru dari misalkan aku nge-apply ke 10 atau berapa belas aku kirim email. Yes. Kayak cuma 2 atau 3 yang Yang manggil balik, aku. ya. Iya. Tapi ternyata dari 2 atau 3 itu tuh jadi omongan. Saya pasti tuh apalagi MLM, marketing lewat mulut. Marketing lewat mulut. Jadi pas aku didatang untuk kayak kerja di situ bareng mereka, aku tuh sebisa mungkin aku baik, aku seru, aku kayak Maksimal iya, gitu ya. maksimal. All out. Jadi tuh mereka kayak misalkan butuh rekomendasi ini dong. Oh iya. Boleh dong, kemarin aja gue pakai dia enak kok anaknya. Iya. Kayak gitu. Rewel ya. Iya, kok baik gini. Nah, jadinya lama kelamaan orang-orang yang bekerja sama aku malah jadi temen. Ya. Iya, jadi kayak sama kita chat-chatan, kita cerita segala macam kayak gitu. Nah, makanya dari situ besarlah omongan dari mulut ke mulut ini. MLM itu tadi memang sangat berpengaruh ya. Iya, jadi penting banget untuk manifest gitu sih. Menarik. Udah habis aku pertanyaannya kayak Ra. Dari aku juga kayaknya udah habis juga nih. Enggak ada Apa lagi. kita ganti nanya? Gantian ya. Sekarang duduknya. Enggak ya. Oke. Mungkin nih aku juga akan sedikit ngasih poin-poin gitu kali ya. Iya. Apa aja yang kita obrolin barusan tentang bahagia gitu ya. Jadi yang bisa sedikit aku rangkum di sini adalah kita jangan pernah merasa cukup. Ya, betul. Kita harus selalu haus akan apa ya? Akan ilmu gitu ya, ilmu. akan pengetahuan yang mungkin kita belum kita tahu sebelumnya. Kemudian juga kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Yeah. Dan yang terpenting itu adalah gimana cara kita bisa mengenali diri kita sendiri. Itu balik lagi sih, itu kayak Itu main course-nya sih kayaknya ya. course-nya Main course-nya itu sih dagingnya. itu ya. Fundamental, lu harus kenal diri lu sendiri dulu. Ya. Benar. Itu kayak dagingnya lah itu ya. Dagingnya, Dagingnya iya, tuh di iya. situ. Jadi Betul. emang harus mengenal diri sendiri, barulah dari situ kita bisa kayak tahu karakter kita seperti apa, Ya. tahu bagaimana kita Betul. bisa overcome masalah-masalah yang kita hadapi Benar. gitu ya. Gimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalahnya, gimana kita cari tahu ilmu-ilmu di luar sana, itu semua kita harus berawal dari mengenal diri sendiri. Ya. Oke, mungkin sebelum itu dari Kak Reza sama Kak Azadeh mungkin mau ngasih
pesan nih untuk teman-teman di sini. Oke, kalau pesan sih karena kita tadi bahas-bahas tentang kebahagiaan, terus cara kita buat build up diri kita juga. Pesan aku sih mungkin kenalin diri kita sendiri. Dari kita kenalin diri kita sendiri, kita tahu titik kebahagiaan kita di mana dan berpegang teguh sama tolak ukur kebahagiaan kita sih. Jadi jangan kesana kemari nggak tahu kita harus kemana gitu sih. Berpegang teguh sama tolak ukur bahagia kita masing-masing sendiri, Benar. gengs. Oke. Dari Kak Reza. Kalau dari aku pokoknya jangan pernah berhenti untuk kenal sama diri sendiri. Terus jangan pernah berhenti juga buat belajar sesuatu hal yang baru, karena lu nggak bakal tahu itu gunanya sekarang atau nanti. Yes, Ya kan? Dan kalau misalnya dengerin, maksudnya harus pilihlah orang yang mau didengarkan dan tidak. Terus cibiran orang jangan dipedulikan. Selama dia tidak mempengaruhi isi rekening kalian, jangan peduli. Betul. Gitu. Itu kalau dari gue sih. Ya, sebuah pesan gitu. Oke, benar begini harus gitu ya. Ini kita TikTok vibes banget ya. Kita milenial abis. Oke. Nah nih Kak Reza dan juga Azal, setelah kita tadi udah panas-panasan ya, kita otak kita mungkin agak sedikit ngebul. Enggak lah ya, enggak ngebul ya. Seru padahal ya. Seru sih hari ini. Sih omongannya. Oke. Nah, setelah kita tadi udah ngobrol-ngobrol, kita mau ada games nih. Gamesnya itu adalah Pernah nggak pernah. Jadi mungkin teman-teman panitia boleh bantu untuk ngasih Seru nih kayaknya. Oke, aku suka. Oke. Main games. Oke. Jadi aku pengen ngejelasin sedikit nih Kak Azal terkait gamenya. Jadi nanti aku sama Kak Yara bakal ngasih pertanyaan kira-kira pernah nggak pernah, nanti Kak Reza tinggal bolak-balik sama Azal. Gini ya. atau gini? Ya betul. Oke. Betul. Sip. Nanti habis itu dikasih tahu kira-kira kenapa kok bisa pernah atau kenapa kok nggak pernah, misalnya kayak gitu. Sesimpel itu aja. Oke. Jadi langsung aja nih Kak ke pertanyaan yang pertama ya. Oke. Pernah nggak pernah merasakan ada di momen menjadi orang yang paling bahagia? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, dua-duanya pernah Kak Yara. Dua-duanya pernah. Kayak menarik nih ya. Menarik ya. Apa namanya, menjadi orang yang paling bahagia tuh ya. Kalau dari Kak Reza, momennya apa tuh Kak yang merasa paling bahagia? Lulus kuliah. Gila lo, pel lagi. Itu gue selesai yudisium ya, hibernasi lo. Itu yang paling, yang momen paling akhirnya ya. Ini dia. Kan gue lulus semester 2 ya. Oh, 2 digit. Dua digit gitu kan. Terus begitu pas lulus, habis sidang tuh gue kayak masih ada revisi nih, masih ada ngumpulin tanda tangan segala macam. Begitu pas yudisium kayak gini. Itu beban tuh rontok. kayak rontok semua gitu. Wisuda aja. Gue tuh nggak seberapa seneng. Tapi vibesnya tuh nggak beda karena wisuda kan mostly seremonial. Ya, betul. Ya kan? Dan lu udah tahu kalau lu tuh lulus. Iya. Yudisium itu adalah pengukuhan di mana kalian cuma tanda tangan, tapi itu paling penting. Ini nih berapa tahun gue kuliah nih buktinya. Tanda tangan itu adalah usaha gue 5 tahun. Sebagai mahasiswa semester 2 digit. Iya. Demi gitu. Tanda tangan 1 itu, tanda tangan absen 1 itu loh. Oh iya. Kan kalau misalnya yudisium tuh kalau yudisium itu kan lu ada tanda tangan absen kan. Absen masuk itu kan pasti ada, dan lainnya lu cuma dikasih surat keterangan yudisium ya. Belum ada lulus kan ya. Belum cerita dikit nih gitu kan. Nah, itu dikasih surat keterangan yudisium. Itu gue tuh rasanya begitu pas dikasih mapnya, yang dikasih mapnya terus gue tanda tangan. Habis itu gue habis itu gue tanda tangan. Ini tanda tangan paling mahal, gila lo. Tanda tangan ini paling mahal ya. Paling mahal. Paling mahal dan paling susah. Iya, bahagia banget gue itu. Tapi kerasa sih kayak setelah tanda tangan itu beban nih rontok ya. Kayak jatuh tuh langsung tuh. Itu rasanya gue langsung pulang, gue matiin HP, tidur sampai besok. Tidur sampai besok. Oke. Itu nanti kita bertiga kan mengalaminya. Iya, kita bertiga bakal ngalamin sih.
Masih jauh ya. Masih jauh. Aku doain ya, semoga sebentar lagi aku ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya dari Azalia, apa nih momennya? Dapetin uang berjuta-juta sendiri. Oh iya. Kali. Pertama kali. Kayak dulu tuh gue kayak ngerasa punya 100.000 aja udah alhamdulillah. Udah keren banget ya, udah Iya, hebat ya. apalagi tuh aku tuh nggak bisa nabung anaknya. Oke. Ngutang sama kakak. Oh iya. Terus pas dapetin duit gue langsung, Kak nih gue bayar utang gue. Iya. Kayak flightnya di sini. Iya. Besok ada gue langsung bikin ATM. Iya. Karena masih nitip ATM kan. Belum punya ATM itu baru banget 17 tahun. Gokil. Terus kayak gue tuh bahagia banget kayak anjir. Keren banget. Keren banget. Gitu. Iya, benar-benar. Apalagi kayak masih Orang mah KTP bikin SIM ya, dia bikin ATM. ya. Punya KTP ya. Tadi benar. terus gue bisa traktir martabak ya kan. Iya. Beli martabak gue desain mah mau apa? Mau apa? Ini kayak jadi orang paling kaya. Benar. Gue bahagia banget. Itu bahagia banget itu. Merasa gajinya gaji CEO. Lo kan anak CEO, Waduh. Chief Everything Officer. Bisa. Chief Everything Officer, benar. Jadi itu bahagia banget sih. Itu bahagia banget. Jadi Di kayak saat punya duit berjuta-juta tuh ya. iya kayak langsung gue bisa bayar utang gue gitu kan. Tadinya gue mikirin ya, ini gue nabung buat bayar utang kakak gue gimana. Tapi ya jajan gue banyak gitu ya. gue jajan mulu gitu. Jadi kayak langsung hilang semua terus kayak ya udah alhamdulillah. Terus lama-lama belajar gimana cara manage uang segala macam. Terus ya udah deh Alhamdulillah ya. Seru ya. Seru. Yang satu tentang tanda tangan yudisium, satu yang lagi tentang gaji pertama. Iya tuh ya. Emang gaji pertama tuh seneng Tapi emang iya sih. Itu setuju banget. Itu kayak endorse pertama gue loh. Itu seru banget sih. Aku juga dulu kayak cuma ya gaji-gaji ikut-ikut event gitu kan ya lumayan kan ya. Iya, mami dedi mau apa? Ayo aku beliin. Iya benar-benar setuju. Oke, selanjutnya. Pernah nggak pernah menangis tiba-tiba tanpa sebab? 1, 2, 3. Oh, lagi deal. Pernah lagi. Oke, ya. mungkin dari Azal dulu deh. Boleh. Aku tuh sebenarnya anaknya tuh perasa banget. Oh, perasa banget. Sumpah, perasa Keren. Perasa banget. Aku tuh bisa loh. Terharu cuma gara-gara apa? Nonton TikTok. Kenapa tuh? Iya, nonton TikTok kan kadang-kadang ada yang jual cerita sedih loh. Jual cerita sedih. Iya. Terus kayak kasihan banget kayak gitu. Padahal belum tentu beneran. Terus gue pernah di rumah ya, lagi nyetrika baju nih ya. Sambil nonton tuh yang short movie tentang ayah. Gua taruh di situ kan, terus gue nyetrika. Itu sedih banget sampai netes itu gue setrika air mata gue sendiri. Itu jadi kayak Nyetrika air mata gue sendiri. Emang sesering itu buat mellow gitu loh. Dan serandom Gampang. itu. Serandom itu jadi gampang. Oke. Nangis gitu. Nah, kalau Kak Reza gimana nih, Kak? Kalau gue tuh sebenarnya orang tuh jarang nangis. Oh. Ya kan, jarang nangis. Bukan karena gue tidak pernah sedih. Yes. Tapi karena emang nangis tuh bikin gue capek. Oh. Gitu. Jadi nguras energi ya. Iya, draining banget. Jadi Iya. sebisa mungkin kalau misalnya gue sedih aja. Oh, iya. Gue feeling sad aja, I'm feeling blue aja gitu. Iya. Feeling Emang lagi blue. moodnya emang Kayak misalnya gue kalau misalnya aja ngomong udah ntar aja lah, yang kayak gitu loh. Iya. Tapi gue gak nangis gitu. Tapi gue pernah kayak gue lagi nyanyi. Gue pernah nyanyi. Ini sebenarnya ada di 2 momen. Gue pernah nyanyi lagi ngeband. Terus tiba-tiba begitu pas gue turun panggung, sini gue kok basah. Kok basah tuh? Gitu kan. Kok basah gitu. Tapi nggak ada yang netes gitu. Nggak ada yang netes. Agak rembes dikit aja. Rembes gitu kan. Aja. Rembes gitu kan. Maksudnya kayak gini. Ini gara-gara apa ya? Iya. Begitu pas gue lihat rekaman gue nyanyi, oh ternyata I'm feeling like this gitu. Ternyata penghayatan gue segini. Padahal ya gue tuh lu gini, lu akan menjadi penyanyi yang bagus ketika lu dengerin lagu, lu nggak akan nangis, tapi lu di atas panggung bisa nangis. Jadi lu kalau misalnya ada orang temen lu nyetel lagu atau terus lu carpool di mobil gitu, terus lu nangis gitu kan, terus temen lu pada nangis gitu, lu nggak nangis karena lu penyanyi. Lu gunakan mood itu cuma di atas panggung untuk bercerita di atas panggung. Di atas panggung aja itu karena kerjaan lo. Iya. Dan gue juga pernah waktu pas gue lagi lomba di Filipina. Gue lomba sama PSMUB. Iya. Ada satu lagu yang
di saat-saat terakhir itu coach gue bilang kayak gini, coba lu rasain lagunya tuh ceritanya begini, si orang itu tuh begini, ini tuh orang hidupnya sedih banget dan ini adalah lagu terakhirnya dia, pokoknya lagu sebelum dia mati. Ini sesedih itu. Intinya sesedih Biar itu. bisa ngerasain tuh ya. Pas klimaks lagunya, gue kayak gini, apa-apa? Ini gue lomba loh. Gue nangis ya. Gitu loh. Begitu pas turun kayak gini. Begitu pas turun yang cewek-cewek nangis. Gue kayak gini. Apaan? Aku ikutan nangis. Kita nangis gitu. ngerasa keren ya. Gue ngerasa keren. Gila mood gue. Iya benar-benar. Gila men gitu kan. Seru sih. Tapi emang kalau emang di atas panggung tuh, kalau udah bernyanyi di atas panggung terus yang kayak merasakan suasana gitu, terus yang kayak terus tepuk tangan dari penonton juga itu kan. ya itu terharu Gitu. sih ya. Terharu Itu sih kayak, itu kan. gila we did it guys, kita ngasih Iya, kata-kata iya, gitu. iya. Bener-bener. We did it guys. 8 bulan latihan men. Gitu. Soalnya kalau misalnya kompetisi internasional kan pasti latihan tuh Latihannya pasti berbulan-bulan. gila. Betul. Baik-baik nggak boleh makan es ya kak, katanya. Gak boleh makan cabe. Gak boleh makan cabe. Lu bayangin makan ayam crispy gak pakai cabe. Enggak ada Rasa Kurang ya. kurang apa gatel nih tenggorokannya Makanya. gitu. Hambar nggak ada pedes-pedes. Gitu sih kalau momen gue nangis nggak jelas tuh kayak gitu. Enggak jelas ya. Nggak jelas tapi ternyata tetap aja lucu sih, maksudnya kayak pengalamannya kayak yang satu gara-gara cuma nonton video, ada aja gara-gara Kalau kalian nonton video juga sebenarnya tuh nggak sedih gitu Nggak loh. sedih ya. tapi kayak Karena emang perasa aja. Iya, gue kalau nonton video gue itu kalau misalnya gue nonton video gue nyanyi, gue kayak gini, apa sih? iya kayak geli sendiri kayak kenapa aku nangis ya gitu ya. Oke lanjut ya. Oke nih, pertanyaan terakhir nih. Oke. Kak Reza sama Azal. Pertanyaan adalah, pernah nggak pernah jadi inspirasi kebahagiaan orang lain? Jadi inspirasi kebahagiaan orang lain. 1, 2, 3. Aku gini deh. Oke nih menarik nih ya. Itu Menarik. gini ya. Oke. Mungkin kita dari Kak Reza dulu deh. Kak Reza dulu, Kak oke. Reza Silakan Kak Reza. Ya, bukan bermaksud sombong. Oh iya. Hanya menginspirasi aja, Ya, sharing. gue tuh kadang-kadang suka senang. Gue tuh suka senang sama kalau misalnya yang kayak tiba-tiba misalnya pagi-pagi gue bangun tidur, Yeah. gue buka Instagram atau enggak gue buka email gue, Yeah. gue buka apalah itu lah gitu. Terus tiba-tiba dia nge-DM gue di request, kayak gini, Kak, gue penonton konten lo dan gue sekarang kuliah di sini dan gue sekarang kayak gini dan gue sekarang ngelakuin hal ini atau nggak bahkan kayak gini, Kak, gara-gara gue ngikutin saran lo gue sekarang lagi ikut proyekan ini, gue lagi ikut lomba ini dan kemarin gue bisa menang ini. Itu buat gue tuh kayak you made my day man. Iya, gitu loh. betul. Gitu. Iya, Kalau iya. misalnya dia ngasih penjelasan buat gue itu kayak sebuah apa ya, kayak gini, video gue nggak seberapa men, gitu kan, itu semuanya tuh karena lu gitu kan. Iya. Itu, tapi ketika lu ngomong sama gue kayak gitu, lu tuh buat gue jadi kayak ini trigger gue juga sih buat melakukan sesuatu yang lebih baik dari itu lagi gitu loh. Tapi mungkin kalau misalnya nggak cerita yang kayak cuma kayak gini, Bang, gara-gara gue nonton kuliah lo, gue keterima SBMPTN. Thanks gitu. Oke, gitu. Oke. Oke. Yang keterima SBM banyak kok yang nggak nonton gue gitu loh. Tapi sampai orang itu bisa effort untuk ngechat Kak Reza atau nge-DM itu berarti kan emang ada sesuatu yang kayak Iya, gue tuh niat gitu. banget loh buat ngechat gue untuk ngasih tau gue. Gue seneng, gue seneng Iya. di situ. Tapi kalau misalnya when you give me a details, Iya. itu kan you can touch me gitu loh. Maksudnya Iya, kayak, I feel like you touch me gitu loh. Iya, Kayak gue ngerasa Kena tersentuh. banget. Kayak kena kayak gini. Gue seneng apalagi kalau mungkin kalau misalnya malam-malam ya. Kalau misalnya malam-malam gue kayak ngeliatnya kayak, oh yaudah good for you gitu loh. Iya. Iya. Tapi kalau pagi gue langsung kayak you made my day man. Iya. Thank you gitu. Thank you. Gitu loh. Oh, itu menarik jadi content creator gitu kali ya, dia ya. Oke, kalau dari Azal gimana nih, Zal? Kalau aku untuk menginspirasi orang, aku sebenarnya nggak tahu sih, karena aku nggak ada yang DM kayak gitu kak. Oh, nggak ada. Oh, oke. Belum aja. Cuma dari teman-teman terdekat aku tuh kayak ada sih yang ngomong kayak, Zal, gimana caranya gue pengen banget, gue pengen banget Oke. gini. Kok bisa sih? Iya kok bisa sih, bla-bla segala macam. Iya gue sekedar sharing kan jadinya. Tapi belum pernah ngerasa yang kayak gue tuh inspiratif banget gitu loh. Iya. Iya, Oke, jadi kayak paham. masih nggak tahu apakah ada orang yang
terinspirasi terinspirasi gitu ya. atau ya udah gitu sih. Oke. Tapi gue punya pertanyaan deh kayak gini. Yes. Kan orang kan biasanya punya role model ya. Ya, Iya. oke. Role model atau nggak inspirasi. Ya. Yes. Kalau lu punya nggak siapa? Aku ditanya balik nih. Coba. Siapa role model aku? Ya mungkin yang kayak kamu jadikan kayak inspirasi. Oh gue senang banget nih sama orang ini gitu. Najwa Shihab sih. Najwa Shihab, mau Itu Banana. Banana kalau mau ikut aku di narasi boleh kok. Iya. Banana sih. Mungkin dia. nanti bisa itu ikut yang PWK tuh, yang TWK ya, ketulusan kebangsaan tuh ya kan. Saat Iya. mungkin ya. Lalu lu? Kalau aku Steve Jobs karena Ya. aku suka sama pemikirannya, his thoughts about kayak connecting the dots-nya. Aku suka, ya, karena Missing link-nya dicari ya ya. misinya Yes, dicari. ya, betul. Karena kalau menurut aku kayak misalnya tadi yang Kak Reza bilang kayak misalnya kita dalam proses itu, menurut aku kita juga perlu untuk kayak connecting the dots-nya misalnya gitu. Kayak misalnya hari ini aku jadi MC misalnya. Nah, aku nggak tahu nanti ke depannya pas aku di saat itu, oh ternyata ini loh kemarin aku jadi MC tuh juga berpengaruh. Jadi kayak connecting the dots-nya gitu, kayak the missing link-nya gitu. Oke. Wow, keren. Azhar? Kalau gue kalian tuh Ariel Tatum? Tahu. Tahu. Siapa sih? Nggak tahu ada tatum ya guys ya. Siapa yang nggak tahu Ariel Tatum? Iya ya. Sayap patah. Saya patah betul. Menurut gue dia tuh orangnya berani ekspresiin diri dan juga kayak enggak yang kayak apa ya? Gue pengen terlihat baik atau gue pengen terlihat ini gitu loh orangnya. Oke. Kayak ya udah kalau gue bisa baik ya gue baik. Oke. Kalau gue bisa seperti ini ya gue seperti ini. Ya, Jadi ya, gue ya, ya. terinspirasi sama dia tuh kayak dari omongannya, dari gaya Bicaranya. dia, Ya, dia ya. tuh benar-benar menunjukkan ya udah ini gue, tapi Oke. gue bakal berusaha lebih baik kayak Ya gitu loh. ya oke gue Lo ngerti. suka sama gue oke, nggak suka juga ya udah Iya. gitu ya. Tiba-tiba Jadi gitu kayak ya. Oke. Suka banget, mandangnya juga suka banget, cakep banget kan. Ya mau kalau cakep sih cakep. Cakep. Tapi yang nggak cakep siapa ya? Kalau gue sendiri, Iya. pasti bingung. Kalau gue, Captain Jack Sparrow, Oke. Siapa yang kemarin tuh? Johnny Depp. Johnny Iya, Depp. Johnny Ya. Tapi bukan as a Johnny Depp, Oke. tapi as a Captain Jack Sparrow, karakternya. Ya. Kenapa? Itu orang selengean gila. Seselengean itu. Seselengean itu maksudnya kayak hidupnya kayak gini, nyantai bener hidup lu. Iya kan kayak gitu kan. Terus kayak apa gak jelas bisa kayak awak kapalnya ditinggalin atau kayak gimana. Tapi dia tuh tahu apa yang mau dia lakukan gitu loh. Iya. Kayak misalnya dia nunjuk Barbosa buat jadi kaptennya dia, buat jadi kaptennya dia biar dia bisa pergi, biar nanti Barbosa bisa nyusul. Itu kan kayak gini. Siapa yang kepikiran? Siapa yang kepikiran gitu loh, kayak gini dia tuh sebenarnya tahu mau ngapain gitu loh, tapi emang kelakuannya aja agak minus gitu loh. Gak kelihatan kayak kamu kapten. Iya gitu, kayak gitu. Nah, gue tuh kayak gini karena gue sadar gue orangnya banyak minusnya, maksudnya kelakuannya tuh banyak banget minusnya, kayak yang kayak ini orang beneran gak sih kalau ngomong kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi dalam hati gue sendiri, gue tuh kayak gue tahu apa yang harus mau gue dapet. That's why kenapa I love Jack Sparrow kayak gitu. Ini sih, iya sih, ini menarik sih. Dapat keren. Gitu. Tapi iya gak kepikiran kenapa kita nggak ngambil role Karakter yang karakter film. role model dari model. karakter itu ya. Oh, iya. Ternyata kalau kita pikir-pikir sebenarnya banyak ya yang bisa kita Iya. jadikan. Bisa jadikan role model tuh panutan, bisa, iya. gitu Role loh. model tuh bisa sebenarnya. Gitu. Oke, seru sih. Seru kan ya? Seru. Asli. Ini panitia kita bisa ngobrol terus nggak sih kira-kira ini? Tolong di roll terus ya. Ini seru banget soalnya. Gimana soalnya nih? Oke, tadi kata Abdi ini pertanyaan terakhir. Bukan, kata siapa ini bukan. pertanyaan terakhir? Masih ada lagi Ayo, pertanyaan. oke. Masih seger kan? Iya, Seger. jadi. Seger. Terus. Oke. Selanjutnya, pernah nggak pernah ngerasa bahagia banget hari ini, terus besoknya sedih banget, langsung drop moodnya besoknya? Pernah apa nggak? 1, 2, 3. So far masih pernah terus ya Dil ya? Iya. Oke, dari Asal dulu deh. kalau ngerasa bahagia banget tuh pernah kayak ini masalah LDR dikit ya. Masalah percintaan. Ini LDR-nya long distance relationship atau long distance rumah ibadah? Itu temennya Alhamdulillah seamin. Karena itu ya, tolong yang terpenting itu. Oke. Dulu. Ya. Amin gitu ya. Dulu bener-bener. Jadi Berarti beneran bahagia. jarak ya? Iya. Jarak. Bahagia itu ya gimana ya? Bahagia dah pokoknya. Bahagia nih, dan itu hari ulang tahunnya dia, terus besoknya gue langsung ke Malang. Dan sedihnya adalah kakak gue terus dia dan lain-lain tuh nggak bisa nganterin gitu loh. Oh ya. Jadi kayak Kayak
I'm alone. Iya, gue beneran ke Malang Sendiri. sendiri gue. sampai kayak pas di perjalanan di kereta tuh kayak ini gue beneran mau ke Malang loh ini, nggak tahu balik kapan kan? Ya, Udah. benar. Iya. Nggak tahu balik kapan, terus kayak ya udahlah. Tapi percayalah, ntar lu begitu pas udah pada balik, kapan nih gue ke Malang lagi? Iya. Gitu. Bakal kangen ya. Sumpah. Malang tuh emang kenangannya banyak banget. Kak. Parah. Asli. Apalagi kalau dibanding Jakarta, Mang Swante sayang. Iya. Iya TTA guys, ya tahu-tahu aja. Oke, jadi kalau kamu itu, kalau misalnya Reza, Kalau misalnya gue tuh pernah kayak gini, ini kejadiannya waktu pas agak sedih sih ini. Agak sedih ya? Iya, gimana? Ya, jadi waktu pas gue habis menang lomba, Oke. gue habis menang lomba dan waktu itu kan waktu itu gue di Filipina, euforia karena menang. Iya dong. Oh, menang pasti. Kak? Juara 1 dah? Juara 1. Oh, juara 1 ya. Keren. Pas pulang transit KL via KL. Iya. Anak-anak lain pulang ke Malang, Iya. ya kan gue extend di KL. Oh gitu. Sendiri, solo travel. Sendiri. Solo trip ya ceritanya ya. Iya. Karena gue mikirnya kayak gini, ya udah sekalian aja. Sekalian kapan lagi ya? Sekalian aja kapan lagi gitu kan. Nggak lama setelah itu gue ditelepon namanya nyokap gue. Posisi gue di KL. Iya. Harusnya gue baru pulang itu 2 hari lagi. Setelah Ya. itu, 2 hari setelah itu gitu kan. Gue ditelepon sama nyokap gue. Kakek gue nggak ada. Itu sedih banget sih. Hancur sih. Masalahnya gue di KL. Iya. Bingung kan dia pulangnya bagaimana. Jauh betul bosku. Gitu Iya, kan. terus. Akhirnya gue besok pagi, gue langsung cari flight pagi, gue langsung pulang kan. Gue langsung pulang karena nggak ada yang begitu pas gue telepon nggak ada yang hari itu. Oh Ya, iya. jadi abis Iya, katanya iya. ya udah ditungguin besok pagi. Ditungguin besok pagi. Akhirnya gue langsung kayak gitu. Gue di situ kayak gue barusan menang nih, gitu kan. Gue baru dia Pah. tarik ke atas banget nih, di bawah terbang nih gue nih. Tiba-tiba kok kumpaskan ke bumi. Bumi tuh ya. Lagi pengen seneng-seneng tuh di KL tuh ya. Kalau lagi di KL lagi euforia gila Betul. kan. Mana gue waktu itu habis just tip lagi. Just tip apa tuh? Gue just tip tumbler Starbucks pak. Oh iya. Jadi gue lagi buka just tip gitu kan. Buat ngumpulin modal jajan di sono. Jadi gue tuh datang ke tempat kakek gue almarhum. Oke. Itu bu just tipan. Astagfirullahaladzim. Dikira oleh-oleh. Gue bilang kayak gini, ini oleh-oleh bukan just tip. Pasti. Bukan oh iya jadi gitu kan. Iya, abis itu gue kayak gini, aduh gue mau sedih tapi kok lucu gitu kan. Soalnya serandom gitu. Tapi emang yang kejadian di hidup Serandom itu. Sebenernya serandom itu loh. Serandom itu. Kayak Kayak gitu. gue lagi seneng terus tiba-tiba gue sedih. Tapi begitu pas gue sampai dikira barang justipan gue oleh-oleh kan bingung ya gue. Serandom itu loh, benar loh. Iya. Aduh, gue. Bener, tapi seru sih. Tapi bener tadi kamu bilang tadi emang hidup tuh emang serandom itu sih. Hidup emang serandom itu, Serandom betul. itu kayak hal-hal yang terjadi di kehidupan kita tuh, ya terjadi tuh ya apa yang kita rencanakan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu kan ya. Yang terjadi tuh ya udah kayak ya udah. Yang penting dinikmati lah ya. Dinikmati Ya, aja, dinikmati, betul. penting kita menikmati itu Dinikmati dengan senyum. Mati betul. Oke. Selanjutnya ya. Pernah nggak pernah jadiin orang lain sebagai sumber kebahagiaan kalian? 1, 2, 3. Sama sih. Tidak Ini baru nih nggak pernah nih Tio. Oke, akhirnya ya dua-duanya nggak pernah nih. Dari tadi pernah terus soalnya nih. Iya. Oke. Jadi mungkin dari Kak Reza dulu deh boleh. Gini, jadi kayak yang gue bilang tadi di awal, kalau misalnya jadiin kebahagiaan buat jadiin orang lain sebagai bahan kebahagiaan, gak mau, karena nanti kita ketergantungan. Iya. Ketergantungan, jadi bahagia itu pasti dari diri sendiri. Ya. Orang lain bisa nambahin. Oke. Iya. Kayak yang tadi gue bilang, kalau misalnya lo punya pacar, lo tuh sebenarnya bukan sebahagia karena pacar lo, karena lo seneng punya pacar. Balik lagi dari Balik diri lagi sendiri. dari diri sendiri gitu kan. Habis itu kalau misalnya, jadi pacar lo hanyalah untuk menambah kebahagiaan lo gitu. Pelengkap aja. Pelengkap gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lo nggak bahagia, kalau misalnya lo malah nggak bahagia sama pacar lo, buat apa? Iya. Berarti kan sumber kebahagiaan lo pacar lo. Iya benar. Kayak gitu. Bahkan orang tua gue gitu kan, itu adalah bagian dari kebahagiaan gue. Iya. Bagian ya. Iya. Bukan sumber kebahagiaan gue. Iya. Gitu. Gue menyenangkan orang tua gue. Yes, it is. Yeah. Gitu kan. Tapi apakah orang tua gue bahagia cuma gara-gara gue memberikan kebahagiaan? Tentu tidak. Enggak. Bokap nyokap gue hidupnya lebih lama dari Lebih lama, gue. iya betul. Iya. Iya kan?
pasti banyak yang lebih yang apa maksudnya kebahagiaan sebelum ada gue sebelum gue kayak gini sebelum bisa gue memberikan kebahagiaan pasti jauh lebih banyak kayak gitu. Makanya gue kayak jangan pernah jadikan orang lain sebagai patokan kebahagiaan. Benar. Karena nanti bakal candu kalau tahu Karin aja. Apalagi kalau orang itu pergi berarti semua kebahagiaan kita benar. Jadi jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kalian sama orang lain. Kalau dari aku sama sih, kurang lebihnya sama. Karena yang mencapai itu kan ya diri kita sendiri juga nggak sih? Kayak mereka tuh ngebantu kita, tapi aku belum pernah merasa yang kayak gue sampai sini tuh karena lo tau. Kayak gitu loh, kayak cuma gara-gara lo gitu ya. Saya thank you lo udah bantu gue segala macam. Tapi kan yang tetap berperan besar dan penting tuh diri kita sendiri. Jadi kayak gue ngerasa bahagia gue ya ada di gue sendiri gitu. Oke, ini kita udah main games, kita udah seru-seruan ngobrol banyak banget. Ini kira-kira seru nggak sih Kak? Seru banget sih, seru banget. Mungkin kesan-kesannya gimana Kak ngobrol-ngobrol bareng kita hari ini? Oh boleh sih kalau misalnya ada next episode kali ya. Tuh guys, episode selanjutnya kali ya. Mungkin ini kita bisa jadiin serius gitu ya. Atau kita bikin podcast sendiri. Seru ya. Jangan lupa buat dengerin podcast gue. Promo terus. Masuk. Gimana kesannya Kak untuk ngobrol-ngobrol kita nih hari ini? Terima kasih udah mau ngundang buat VOA ya kan, Voice of Administration ya. Buat VOA udah mau ngundang dan thank you banget, acaranya seru banget. Gimana ya? Gue nggak pernah diundang di acara talk show yang seenteng ini. Oh berarti berat terus biasanya. Biasanya kalau acara kampus tuh bawaannya bagaimana bahas kehidupan kampus. Capek ya say. Capek ya. Udah lagi rumah ngomong ini tuh di kampus ngomongin itu lagi. Itu gitu kan. Terus kayak gimana caranya bertahan hidup di kampus? Makan. Ya nggak salah sih, nggak salah gitu. Nah kalau ini kan gimana caranya bahagia? Kan seneng gitu loh. Kita juga jadi bahagia gitu. Relate gitu. Bahas yang ringan walaupun isinya mungkin bisa berat. Kayak tadi yang dibilang sama Azal, dalam gila. Dia kan hidup seperti Larry gitu. Nah kayak gitu. Itu jadi kayak gue senang banget sih. Mungkin banyakin lagi talk show yang yang lebih menyenangkan. Ya, cheerful. Yes. Benar. Oke. Kalau aku makasih banget, sumpah ini first time aku diundang sih di acara talk show. Oh iya? Iya. Congratulations. Pecah telur ya benar. Siapa tahu kan ntar nyantol lagi ada ya. Iya, amin. Ini banyak kok nih yang nonton Push 6.0. Bagus banget sih, seru banget, terus kayak well prepare. Terus kita juga seneng banget ya, pokoknya bahasannya juga seneng banget tentang kebahagiaan. Jadi semoga bahagia kita tuh nyampe ya ke mereka semua. Amin. Amin. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya tuh ya. Iya, amin. Terus juga makasih banget udah percayain aku jadi pemateri ya, walaupun masih awal ya. Semoga bermanfaat. Baik proses. Kan mulai aja dulu. Ya betul. Oke, gitu aja sih. Thank you. Oke. Terima kasih banyak loh Kak Reza sama Kak Azal atas Thank you so much. Betul. Nah, tapi sebelum acara selesai kita mau ngasih kenang-kenangan dulu nih ke Kak Reza sama Azal. Kita mau ngasih sebuah plakat untuk sebagai rasa terima kasih sudah berpartisipasi dan udah mau ngobrol-ngobrol, udah seru-seruan, udah nyempetin waktunya untuk di Voice of Administration ini. Oke, mungkin kita boleh ke depan dulu, kita boleh berdiri dulu. Oke. Boleh ke sini. Mungkin kita bisa undang Khaila Mahira selaku ketua pelaksana dari Push 6.0. Silakan. Oke, ini kenang-kenangan dari aku dan teman-teman Push. Yang pertama untuk Kak Safeza. Terima kasih banyak ya Kak. Iya. Terima kasih juga untuk nextnya nih untuk Adia Zalia. Terima kasih ya Zalia. Iya. Coba boleh liatin plakatnya, senyum juga. Senyum coba juga kamera. mungkin yang kamera, dadah sambil pose-pose sedikit. Oke, mantap. Oke. Bisa dipajang ya Kak. Sebagai kenang-kenangan ya. Sebagai kenangan ya, biar nggak lupa Baik. sama Push 6.0. Ya betul. Oke. Nah, Dil,
Ini setelah kita kasih plakat ke Kak Reza dan Yeah. juga ke Azalia, aku mau ngasih tahu nih, selain acara pre-event Push 6.0 ini, Push 6.0 akan ada acara-acara lainnya nih, yaitu ada donasi dan juga rangkaian main event. Untuk donasi, kita akan mengadakan donasi untuk adik-adik kita di yang terkena kanker di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi, nanti akan diinfokan oleh tim dari Push 6.0. Dan juga untuk main eventnya, jangan lupa kita akan ada ngadain konser. Udah lama nggak sih Kak kita nggak joget-joget Kangen banget nggak sih bareng pandemi, 2 konser. tahun kita konser, Bos. Pandemi Gila. suka. Nah itu makanya dari itu pantengin terus Instagram dari Push 6.0. Ya, dan aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak untuk para narasumber kita yang keren-keren banget, Kak Reza, Thank Azal, you. untuk menyempatkan waktunya. Dan aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak banget untuk para penonton setia yang udah nonton kita dari awal sampai akhir ini. Oke, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor yang telah mendukung acara kami, yaitu Sralon Studio dan juga Bang Aladin. Kemudian acara Push 6.0 ini disupport oleh Lingkar Prabangkara, Seven Chicken, Lapis Malang, Baraka dan juga Baraka Coffee House. Oke, aku Abdil Yusuf dan partner aku. Aku Yara Safira, pamit undur diri. Mohon maaf apabila kita ada salah kata atau salah perbuatan yang kurang berkenan. Thank you for having us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di main event Push 6.0. Dadah.